Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang struktur, unsur kebahasaan, dan juga menulis teks narasi. Teks narasi disusun dari 4 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi merupakan bagian awal teks narasi berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Dalam pengenalan tokoh dijelaskan pemeran dalam cerita beserta wataknya. Kemudian dalam latar cerita dijelaskan latar tempat, waktu, dan suasana. Selanjutnya ada komplikasi, berisi masalah atau persoalan yang muncul dalam cerita. Dengan kata lain, komplikasi berhubungan dengan sebab akibat dimulai dari pengenalan konflik hingga konflik itu memuncak. Yang ketiga adalah resolusi, berisi jalan keluar atau pemecahan masalah yang diceritakan dalam teks tersebut. Yang terakhir adalah koda, merupakan bagian akhir dari teks cerita narasi. Koda ini dapat berupa happy ending atau berakhir bahagia dan sad ending atau berakhir dengan kesedihan. Kaidah kebahasaan teks narasi dibagi menjadi 7, yakni penggunaan kata kerja, penggunaan kata ganti, penggunaan kata hubung, penggunaan kata sandang, penggunaan keterangan waktu dan tempat, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, dan penggunaan kalimat langsung beserta kalimat tidak langsung. Dalam penggunaan kata kerja merupakan kata yang menyatakan makna perbuatan, pekerjaan, tindakan, proses, atau keadaan. Dalam penggunaan kata ganti dan nama orang digunakan sebagai sudut pandang dalam penceritaan. Dalam penggunaan kata hubung merupakan kata tugas yang menghubungkan antar kalimat dan antar paragraf. Dalam penggunaan kata sandang merupakan kata yang dipakai untuk membatasi kata benda. Dalam penggunaan keterangan waktu dan tempat digunakan untuk menghidupkan suasana. Dalam penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita. Dalam artian memulai masalah atau konflik. Dalam penggunaan kalimat langsung digunakan dalam sebuah kalimat yang berasal dari hasil kutipan langsung pembicaraan yang sama persis seperti apa yang dikatakan. Dalam penggunaan kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks narasi. 1. Melakukan pengamatan atau observasi secara langsung. 2. Menentukan tema sebagai ide pokok yang mendasari cerita. 3. Menentukan latar cerita yang terdiri atas latar tempat, waktu, dan suasana. 4. Menciptakan tokoh dari orang-orang yang diceritakan dalam peristiwa tersebut dengan menentukan tokoh utamanya beserta watak tokoh dalam cerita. 5. Menciptakan konflik yang dapat mengangkat masalah yang terjadi dalam peristiwa yang diceritakan. 6. Menentukan sudut pandang yang digunakan dalam menceritakan tokoh utama. 7. Menentukan alur, yakni dapat menggunakan alur maju, mundur, maupun campuran untuk mempermudah menuliskan ide ke dalam cerita. 8. Menuliskan cerita dengan menggunakan kata-kata sederhana dan komunikatif dan memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta menggunakan pilihan kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
9. Menentukan judul yang disesuaikan dengan tema dan peristiwa-peristiwa di dalam cerita. 10. Melakukan perbaikan jika masih ada kekurangan dalam cerita sehingga menjadi lebih baik. Demikianlah materi pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.